Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan sebuah makalah dengan judul Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses sekolah dasar kurikulum 2013. Anggota dari kelompok 7, yang pertama saya sendiri, Diastuti Putri Utami, NIM 2052000012, dan rekan saya, Andrea Dwi Retnaningsih, NIM 2052000142. Latar belakang. Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Di Indonesia ini sendiri, pemerintah telah mewajibkan setiap anak agar mendapatkan pendidikan selama minimal 9 tahun. Pemerintah telah mengatur proses pembelajaran pada kurikulum 2013 yang mana telah dipaparkan secara jelas pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Setiap pendidik pada satuan pendidikan harus menerapkan proses pembelajaran secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, serta memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan mandiri sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Guru sebagai salah satu kunci dari keberhasilan sebuah pendidikan harus mampu menyelenggarakan suatu proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya agar tercipta sebuah pendidikan yang diinginkan. Rumusan masalah dari makalah ini yaitu apakah yang dimaksud dengan standar proses pendidikan dasar dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Tujuan dari penulisan makalah ini adalah dapat memahami dan menjelaskan tentang standar proses pendidikan dasar dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Pokok pembahasan yang akan kita paparkan pada makalah ini yang pertama adalah standar proses kurikulum 2013, karakteristik pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Definisi standar proses. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, di mana standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan. Fungsi dari standar proses yaitu sebagai standar minimal yang harus dilakukan dan memiliki fungsi sebagai pengendali proses pendidikan untuk memperoleh kualitas hasil dalam proses pembelajaran. Karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi, di mana standar kompetensi lulusan ini akan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai, sedangkan standar isi akan memberikan kerangka konseptual tentang bagaimana kegiatan belajar mengajar dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Yang selanjutnya adalah perencanaan pembelajaran. Dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengacu pada standar isi. Sedangkan penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang digunakan, yaitu silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan prinsip penyusunan RPP. Selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari pertama, persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama adalah alokasi waktu, rombongan belajar, buku pelajaran,
maupun pengelolaan kelas dan laboratorium. Setelah persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran sudah memadai, maka pelaksanaan pembelajaran dapat dimulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. Yang selanjutnya, penilaian proses dan hasil belajar. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian autentik yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas gaya dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring pada aspek sikap. Yang selanjutnya, hasil penilaian autentik digunakan guru untuk merencanakan program perbaikan atau remedial pembelajaran, pengayaan, atau pelayanan konseling. Selanjutnya adalah pengawasan proses pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip pengawasan dilakukan dengan prinsip objektif dan transparan guna peningkatan mutu secara berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah sistem dan entitas pengawasan. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan maupun lembaga penjaminan mutu pendidikan. Sedangkan proses pengawasan dapat dilakukan dengan beberapa hal, di antaranya adalah pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjut. Jadi kesimpulannya adalah dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar kurikulum 2013 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang telah ditetapkan. Dari itu, saran dari kami, kelompok 7 selaku yang membawakan materi tentang ini, satuan pendidikan untuk bisa melakukan perencanaan pelaksanaan dan penilaian proses pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, agar kompetensi lulusan dapat tercapai dengan baik. Yang selanjutnya adalah proses pembelajaran pada satuan pendidikan harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan sehingga memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam meningkatkan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik pada peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.